punya itu pilihan tidak, masing-masing. kalaupun nanti misalnya di pengadilan dinyatakan sah gitu atau asli gitu, orang akan mengatakan ya pengadilan Indonesia kita tahu sendiri. Pertanyaannya tentu untuk apa kredibilitas beliau dijatuhkan? Toh beliau sudah tidak jadi presiden dan nggak akan jadi presiden lagi kan secara konstitusional ya. Ya karena ada persoalan yang lain di luar Pak Jokowi, namanya Gibran, anak beliau yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Jadi orang nggak lagi melirik nomor satu nih. Perebutan wapres nih. Perebutan wapres. Boleh jadi kalau situasinya begini nih, Pak Prabowo sendiri yang leading gitu loh. Ketika ditanyakan, itu baju biru. Gitu. Semua orang asosiasinya baju biru, orang besar kan. Pak SBY, mantan wakil presiden kan. Nah sekarang menjadi bagian dari anggota koalisinya Pak Prabowo. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Teddy Gusnaidi di program OTT On The Table. Kali ini kembali kami mengundang pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Ini kehadiran yang kedua ya. Makasih Bang, sama-sama diundang. Mau datang diundang. Jadi kali ini kita mau berbicara pasca diperlihatkan ijazah Pak Jokowi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk beberapa pihak yang selama ini meminta agar supaya ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan. Tapi kita tidak mau membicarakan mengenai asli atau tidak asli karena untuk Bang Ray kan memang bukan di situ kapasitasnya untuk membicarakan. Bang, ya secara pengamatan politik Abang pasca diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi, karena kan selama ini ada desakan perlihatkan, kenapa takut perlihatkan gitu kan. Roy Suryo dan kawan-kawan pun begitu gitu kan. Nah ini sudah diperlihatkan dan ternyata setelah diperlihatkan tidak sepemikiran kita tuh, wah kalau diperlihatkan bakal wah gitu, kok adem aja. Ini menurut Abang gimana? Atau keliru nggak saya? Iya, ini menarik juga ya. Kita sih menduga waktu itu kalau itu apa gitu ya. Iya. Kenyataannya udah biasa juga gitu. Itu pertama. Yang kedua mungkin juga karena waktunya kurang pas ya. Karena kan saat ini kita lagi menghadapi musibah ya. Jadi sehingga banyak perhatian ke sana. Mungkin orang juga menahan diri lah untuk tidak terlalu bersikap berlebihan dalam kondisi yang seperti yang sekarang ini gitu ya. Nah yang ketiga adalah saya kira begini, orang udah bisa baca posisi masing-masing pihak. Nggak akan perubahan yang signifikan. Artinya misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan bersikeras mengatakan bahwa itu tetap palsu gitu. Nah sementara dari pihak Pak Jokowi akan tetap mengatakan bahwa itu adalah asli gitu. Jadi perlihatkan nggak diperlihatkan itu sebenarnya udah udah anti klimaks sebetulnya gitu ya. Karena karena orang sudah pada situasi yang memegang keyakinannya masing-masing. Udah sampai situ Bang? Iya. Jadi saya yakin bahwa ini palsu, saya yakin ini nggak palsu gitu. Walaupun misalnya diperlihatkan, dipegang, wah ada embosnya ternyata tetap udah ke situ. Iya, saya kira orang udah pada situasi yang yakinnya sekian persen, yakinnya sekian persen. Jadi begitu diperlihatkan nggak mengubah konstelasinya. Mestinya kan mengubah konstelasi gitu ya. Artinya kalau memang dia palsu, ya makin menguatkan dukungan kepada Roy Suryo kan. Kalau ia asli, makin menguatkan dukungan kepada Pak Jokowi. Ini kelihatan rata aja kan. Iya, rata aja. Iya, benar. Nah, artinya orang memang udah punya pegangan sendiri-sendiri. Mungkin nanti saya kira nanti putusan pengadilannya juga nggak akan seheboh yang dibayangkan juga. Karena itu tadi udah sebenarnya pada posisi tertentu udah anti klimaks gitu. Peristiwa ini gitu. Nah jadi kalaupun sekiranya taruhlah misalnya itu asli, nah orang akan bisa berlindung mengatakan, iyalah kalau di pengadilan kita pasti semua itu asli, gitulah kira-kira. Iyalah kalau polisi pasti semua itu asli gitu, dan sebagainya gitu. Jadi bahkan ya kalau bahasa saya anyep tadi ya. Bahkan nanti sudah ada putusan pengadilan pun bakal anyep aja. Iya, itu yang saya sebut tadi. Tetap orang sudah punya pilihan masing-masing. Kalaupun nanti misalnya di pengadilan dinyatakan sah gitu atau asli gitu,
orang akan mengatakan ya pengadilan Indonesia kita tahu sendiri. Nah misalnya begitu. Abang berpikiran sama nggak bahwa pengadilan kita begitu? Mungkin karena itulah harus diberikan akses seluas-luasnya ya. Nah ini kan masalahnya orang udah pada taraf yang kelihatan nggak ada upaya untuk membuka seluas-luasnya akses ini gitu. Jadi ada kelihatan pada situasi di mana memang ada upaya untuk terus-menerus melindungi gitu. Nah itu yang saya sebut anti klimaks, sehingga orang melihat tingkat kepercayaan kepada situasi ini menjadi menurun. Apapun yang dilakukan oleh polisi kan menurun dengan sendirinya. Tentu ditambah dengan tingkat kepercayaan kepada polisi yang sudah lama rendah ya dari publik kepada institusi polisi gitu. Itu menurut saya yang saya sebut sebagai anti klimaks. Nah sebetulnya kalau sejak dari awal mereka memperlihatkannya secara terbuka, itu kan seperti kasusnya Hakim MK kan, MK itu, Pak Asrul Sani. Asrul Sani gitu. Jadi rentetan berikutnya orang sudah pada situasi udah diperlihatkan kok gitu dan sebagainya. Jadi pembuktian melalui proses hukum plus ketika proses hukum itu dalam konteks yang nadir dipandang publik, ya ini nggak akan mengubah apa-apa. Itu yang saya sebut tadi. Tapi kalau bicara harusnya terbuka dari awal, bukankah Mas Gibran, wakil presiden kita, pun mendapat tuduhan yang sama dan dia sudah membuka dari awal? Kenapa terus berlanjut? Itu yang saya sebut. Pada akhirnya kan kemudian orang akan melihat seperti inilah, misalnya kasus Pak Asrul itu. Kan kalau diperlihatkan orang lanjut pun orang nggak peduli kok. Gitu loh kira-kira tuh. Karena orang udah perlihatkan. Jadi biarkan publik pada akhirnya kemudian menilai sendiri gitu maksudnya ya. Iya. Nah, Mas Gibran perlihatkan masih lanjut sekarang? Memang udah diperlihatkan? Udah. Kapan itu? Mas Gibran waktu itu kan manggil wartawan ya, dan dia tunjukkan langsung di foto ya, di ini. Kan orang akhirnya melihat. Yang saya sebut begini, dia akan tetap lanjut, nggak ada masalah, tapi respon publik nggak seperti sekarang. Kan kelihatan tuh di kasus ijazahnya Gibran kan. Jadi tetap akan ada, tapi nggak akan berdrama-drama seperti yang sekarang. Karena pada akhirnya kemudian kan kita udah lihat kok, sama-sama udah kita lihat gitu dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya kan Pak Jokowi itu nggak mau dibuka sedemikian dari awal. Itu yang berkali-kali saya sebutkan, dibuka aja. Nanti biarkan sendiri publik yang akan menilai. Nah kalaupun itu terus-menerus diungkit, toh publiknya udah punya pendapat gitu loh. Oh jadi menurut Bang Rey, memperlihatkan itu bukan untuk kepentingan penelitian secara ilmiah, tapi agar supaya masyarakat punya pilihan aja gitu. Bukan. Ini kan Pak Jokowi itu hampir dalam kurun 1 tahun ini membiarkan ya ijazah itu tanda kutip lah diubek-ubek oleh publik. Kan udah berkali-kali orang mengatakan perlihatkan aja supaya clear, supaya semua orang bisa menilai. Tapi Pak Jokowi tetap menahannya dengan entah alasan apapun ya. Ujung-ujungnya kemudian orang yang mempersoalkan itu makin banyak argumen untuk memperjelaskannya kepada publik gitu loh. Dalam konteks itulah tingkat kepercayaan orang pada peristiwa ini makin membesar. Kalau sekiranya dari awal diperlihatkan oleh Pak Jokowi, betapapun ini nanti akan terus tentu saja. Tapi orang udah punya pendapat sendiri menurut saya. Dengan sendirinya, ya lama-lama dia akan turun dengan sendirinya karena tingkat mungkin apresiasi orang terhadap karena sudah terlihat kok gitu loh kira-kira akan selalu ada tetap nggak akan berhenti tapi eskalasinya nggak akan seperti sekarang. Anda nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu publik sendiri akan menilai itu yang saya katakan tadi seperti respon orang kepada Pak Asrul Sani kan mungkin 2-3 hari ini akan ada lagi yang memproses itu tapi kan orang udah lihat sama-sama itu loh kira-kira. Tapi kalau Anda biarkan algoritmanya menguat di sini gitu loh. Sehingga ini yang kejadian lama-lama orang yang awalnya juga nggak percaya mulai tergerus juga kepercayaannya. Karena terus-terusan. Karena argumennya makin banyak juga kan. Lama-lama orang berpikir jangan-jangan benar juga nih kan. Gitu. Artinya menurut Abang kalau sudah diperlihatkan orang tidak penasaran dan akhirnya tidak meyakini benar juga. Iya, kan lama-lama kan mengapa peristiwa ini jadi panjang ya? Karena pertama argumen di sini makin banyak kelihatan, pakai inilah, pakai itu macam-macam dan sebagainya. Yang saya kurang nggak mengerti lah. Ya. Jadi orang makin tertarik.
Oke, Bang. Yang selama ini nggak mau tahu menau, mau oh iya. Sementara argumennya Pak Jokowi itu aja. Iya. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, ujung-ujungnya kan ke polisi ini gitu loh. Nah, ditambah lagi kan Pak Jokowi akhirnya membuat pernyataan atau membuat statement bahwa ini ada orang besar bermain di sini. Udah 2 kali loh Pak Jokowi bicara kan. Itu dia. Abang melihat ya, selain Pak Jokowi akhirnya sebelum memperlihatkan ya, Ya. ketika dia belum memperlihatkan kan gejolak tuh ya, serangan terus ada dan akhirnya ditambah lagi dengan pernyataan Pak Jokowi 2 kali bahwa ada pemain besar. Ini apa? Pertama ya, saya nggak mengerti juga ya. Itu kan bagi saya seperti Pak Jokowi menambah amunisi orang untuk mempersoalkan ijazah ini gitu loh, Mas. Karena ini belum selesai, tiba-tiba Pak Jokowi menambah isunya dengan adanya aktor besar di belakang peristiwa ini gitu. Tapi kalau saya kaitkan tentu dalam dinamika politik ya, pernyataan Pak Jokowi itu seperti dalam bacaan beliau ini adalah sebuah skenario besar untuk menjatuhkan kredibilitas beliau. Itu kan berulang kali disebut oleh Pak Jokowi kan. Tetapi pertanyaannya tentu untuk apa kredibilitas beliau dijatuhkan? Toh beliau sudah tidak jadi presiden dan nggak akan jadi presiden lagi kan secara konstitusional ya. Ya karena ada persoalan yang lain di luar Pak Jokowi, namanya Gibran, anak beliau yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden yang punya potensi akan didapuk sebagai calon wakil presiden di 2029 bersama dengan Pak Prabowo. Dan itu sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi secara terbuka bahwa paket Pak Prabowo Gibran itu adalah 2 periode kan, bukan 1 periode. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Jokowi pasca kerusuhan Agustus kemarin kan, 2025 kan gitu. Nah, oleh karena itulah orang melihat kalau mau membuat Gibran ini nggak melejit, itu bukan Gibrannya yang ditembak gitu loh, tapi adalah Pak Prabowo, Pak Jokowinya. Karena elektabilitas Gibran itu sangat tergantung pada popularitas Pak Jokowi gitu. Kalau Gibrannya sendiri kan nggak sebegitu besar kan gitu. Tapi Gibran ini benar-benar sangat tergantung kepada popularitas dan juga kesukaan publik terhadap Pak Jokowi itu. Jadi Pak Jokowi disukai, otomatis akan mengalir ke Pak Gibran, kira-kira gitu. Nah oleh karena itulah, kalaupun ada benar serangan itu, ya orang akan terus mempersoalkan Pak Jokowi. Dalam konteks itulah kita masuk ke yang pertanyaan pertama. Kenapa justru Pak Jokowi membiarkan ini lama-lama? Karena kalau beliau kan mengerti bahwa persoalan ini memang menembak kredibilitas beliau. Kan kira-kira gitu loh Pak. Nah itulah yang sejak dari awal mengatakan, perlihatkan saja. Dengan memperlihatkan itu memang akan ada selalu begini-begini, enggak. Bahkan mungkin setelah putusan pengadilan nanti pun akan ada tetap gitu loh. Tapi kan setidaknya Anda sudah punya pegangan, publik sudah punya pegangan bahwa ijazah itu pernah diperlihatkan secara menyeluruh kepada masyarakat gitu. Nah itu satu. Nah oleh karena itu Pak Jokowi mungkin menyadari memang ada serangan politik kepada beliau. Tapi saya mau mengatakan begini, ini lumrah saja dalam dunia politik. Karena bagaimanapun setidaknya sampai saat ini saya berkaca kepada beberapa survei yang disebutkan sebelum peristiwa musibah banjir ini ya. Mungkin setelah musibah banjir ini mungkin hasil survei yang kemarin tuh ada bisa perubahan terkoreksi gitu ya. Tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo kan masih di angka 75-80% kan. Artinya kalau kita berkaca dari sini, Gerindra malah naik, leading sendiri nih sekarang sebagai partai kan. Sudah sampai 25%. Meninggalkan yang lain tuh rata-rata di bawah 10% gitu ya. Artinya apa? 2029 itu Pak Prabowo tetap orang nomor satunya gitu. Nah persoalannya adalah siapa yang nomor 2. Jadi orang nggak lagi melirik nomor 1 nih. Bahkan boleh jadi kalau suasananya begini nih. Perebutan wapres nih. Perebutan wapres. Dan wapresnya adalah Pak Prabowo. Boleh jadi kalau situasinya begini nih, Pak Prabowo sendiri yang leading gitu loh. Mungkin nggak akan ada juga saingan ke depan. Bisa jadi ya. Tapi ini kan terlalu cepat kita mengatakan itu gitu. Masa saya mengatakan tadi soal. Tapi biasanya incumbent begitu. Nah, tapi kan ini terlalu jauh. Ya. Makanya kan kalau kita ukur sekarang, artinya kelihatan hanya Pak Prabowo yang benar-benar leading nih. Jauh nih meninggalkan, karena sekarang kita nggak tahu siapa bakal calon pesaingnya kan gitu ya. Nah yang ada justru yang terdekat dari dia itu adalah KDM kan. Tapi kan KDM satu partai dengan Pak Prabowo kan. Kira-kira gitu. Nah jadi
dengan sendirinya semua orang mencoba masuk ke dalam ring kedua itu, siapapun dia. Dan tentu saja yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Yang paling dengan Pak Prabowo itu ada AHY gitu ya. Yang menurut saya memang paling potensial di lingkarannya Pak Prabowo gitu ya. Mungkin ketua umum partai politik seperti Golkar, nggak terlalu yakin saya mereka akan mendorong gitu ya. Dan sebagainya. Itulah yang saya sebutkan tadi itu. Situasi ini memperlihatkan kepada kita, pernyataannya Pak Jokowi itu memperlihatkan kita ada semacam persaingan antar dua keluarga gitu. Antar dua keluarga. Satu keluarganya Pak Jokowi yang tentu tetap mendesain supaya Gibran akan tetap ikut di 2029. Satunya lagi mungkin pesaingnya Gibran yang paling dekat itu adalah AHY gitu. Jadi keluarga Pak Jokowi sama keluarga Pak SBY. Pak SBY. Kenapa nggak ada keluarga Bu Mega? Emang Puan nggak dihitung sama Abang? Kan kita berbicara soal lingkaran Pak Prabowo dulu. Iya kan? Ini di lingkaran Pak Prabowo. Nah kalau di lingkaran Pak Prabowo itu tentu nggak masuk ini. Itu dulu. Kecuali kalau kita perluas nanti. Siapa saja bakal itu. Kalau di lingkaran Pak Prabowo ini, satu yang paling dekat itu adalah Gibran. Tapi kelihatan juga sekarang Pak Prabowo memberi semacam tempat bagi AHY untuk memperkenalkan dirinya lah kepada publik gitu ya. Tapi kita belum menemukan ini dari kader-kader partai politik yang lain di lingkaran. Di lingkaran ya Pak kita Prabowo. bicara. Tapi kalau kita berbicara lebih luas lagi, apakah dua ini saja bakal calon wakil presiden? Oh tidak, termasuk di dalamnya Puan, itu maksud saya. Gitu. Puan juga menurut saya bagian yang sekarang diberi porsi yang kurang lebih sama mungkin ya untuk mempopulerkan dirinya yang boleh jadi bisa menjadi calon bakal wakil presiden dari Pak Prabowo. Oleh karena itulah saya mengatakan mengapa PDI nggak terlalu garang beroposisi kepada Gerindra? Ya karena ada pertimbangan itu. Pertimbangan kemungkinan keduanya ini bisa dipersatukan di 2029. Jangan lupa, bulan Juni-Juli kemarin ada pertemuan lintas aktivis ya, yang dilakukan oleh, saya lupa persisnya oleh siapa, tetapi itu menghadirkan Dasko dan juga Mbak Puan. Saya ditanya oleh beberapa kawan media, saya katakan itu sinyal untuk memperkenalkan Puan bagian yang sedang dilirik oleh Pak Prabowo untuk mendampinginya 2029 akan datang melalui linknya Dasko. Itulah kira-kira itu. Kalau Gibran ini kan linknya Pak Jokowi kan. Kalau AHY ini mungkin agak spesial nih AHY ini. Mungkin hubungan baik antara Pak Prabowo dengan SBY gitu. Jadi tiga-tiganya masuk tuh. Jadi bisa AHY, bisa Gibran, bisa Puan gitu. Nah cuma Puan itu kita keluarkan karena nggak masuk dalam lingkaran ini. Alias dia harus 2 kali kerja kan. Tapi kan PDIP jadi ini kan oposisi yang baik sekarang. Itu makanya tapi setidaknya dia tetap 2 kali kerja. Ya kan? Kalau ini kan tinggal sekali kerja kan. Udah masuk dalam lingkaran yang sama, bergerak bersama dengan Pak Prabowo gitu. Kalau ini bisa tidak gitu. Dia harus nembus dulu lingkaran ini baru masuk ke 2 kali kerja gitu. Jadi makanya dan kalau nggak lolos masih bisa ini Puan bisa jalan sendiri loh ya. Karena memang dia tidak berada dalam, makanya nih hitung-hitungannya dia agak jauh tuh. Kan dia harus lihat dulu. Kalau sentimen kepada Pak Prabowo tetap tidak pada ujungnya kelihatan terus menurun, oleh orang juga akan nyari posisi-posisi lain gitu. Nah itu yang kelihatan. Tapi boleh jadi kalau keluarga Pak Jokowi dengan keluarga SBY ini, ya mungkin akan berada di situ gitu. Itu satu. Alasan yang kedua, ya karena ciri-ciri yang sendiri yang disebutkan oleh pendukungnya Pak Jokowi kan. Ketika di dalam ketika ditanyakan itu baju biru gitu. Ada baju biru ya. Semua orang asosiasinya ya baju biru orang besar kan. Karena orang besar tuh pengertian non fisik lah ya kan. Pak SBY mantan wakil presiden kan. Nah sekarang menjadi bagian dari anggota koalisinya Pak Prabowo gitu. Jadi asosiasi itu yang membentuk orang. Makanya saya kemarin itu lebih tegasnya sebetulnya harus ditanyakan kepada Pak Jokowi sendiri. Kalau yang dimaksudkan beliau itu bukan Pak Prabowo, bukan Pak SBY, ya dengan sendiri Pak Prabowo. Sebab Pak Prabowo adalah orang yang paling besar di Republik ini dalam pengertian kekuasaan sebagai presiden kan. Nah di bawah dia sebagai presiden itu ya memang Pak SBY. Jadi tinggal 2 ini saja gitu. Kita hanya mau melihat peristiwa ini dari ucapan Pak Prabowo yang kemudian dibumbui oleh para pendukung Pak Jokowi sendiri gitu maksudnya. Kan saya tertarik kan bilang partai keluarga. Jadi kan kalau bicara seperti itu kan ada
Bukan partai keluarga, partai keluarga tadi ya bilang. Persaingan dua keluarga. Keluarga, oke. Di mana Karena ada Pak Jokowi nggak punya partai. Iya, betul. Ada keluarga Pak Jokowi, ada keluarga Pak SBY, ya, di mana Abang cuma mengatakan ini perebutan RI 2. RI 2. Memang menurut Abang AHY belum pantas untuk RI 1. Mengingat 2029 setiap partai politik peserta pemilu kan bisa mencalonkan calon presiden. Enggak, gini dulu. Kita kan bahasnya sekarang nih. Ya. Lagi-lagi kan saya mau mengatakan ada dua nih. Pertama adalah soal sejauh apa elektabilitas Pak Prabowo ini stabil gitu. Di angka di atas 70 gitu kan. Yang kedua adalah apa yang terjadi setahun sebelum Pilpres dilakukan gitu. Ini dua variabel yang gak bisa kita abaikan. Oke. Sangat penting menilai ini. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang. Kalau pemilu hari ini. Iya. Semua orang pinginnya bersama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira tuh. Nah termasuk keluarga ini desain awalnya itu adalah ya dengan Pak Prabowo dulu gitu. Nah tapi kita nggak lihat nanti kan ada banyak variabel yang mungkin yang keluar. Pertama elektabilitas Pak Prabowo sendiri turun drastis misalnya gitu ya. Yang kedua tahun terus mengalir mereka membentuk citranya masing-masing gitu ya. Dan yang ketiga memang nggak diajak oleh Pak Prabowo kan tidak mau ya jalan sendiri ya kan gitu. Jadi ada faktor cuma kan kalau kita analisis sekarang ini skenarionya bersama dengan Pak Prabowo nih gitu loh kira-kira tuh. Yang kita bicara hari ini adalah kalau pemilu hari ini kan. Enggak, bukan hanya untuk 2029. Ya, maksudnya kalau yang analisis Abang itu adalah kekuatan Pak Prabowo itu sangat tinggi saat ini. Jadi kalau pemilu hari ini maka orang akan ke sana gitu. Bahkan orang punya keyakinan mungkin 2029 ini Pak Prabowo leading sendiri. Nah oleh karena itu proyek pertama mereka bagaimana bersama dengan Pak Prabowo. Kalau tidak ada baru gitu loh kira-kira tuh. Orang kan akhirnya ya kita sudah baca sama-sama, nonton sama-sama, sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi menyebutkan dua partai ini kan, ada PDIP, ada Demokrat, ya. Di mana apa yang mereka tuduhkan itu dari statementnya Pak Jokowi itu kan, ya saya baca ada alasan-alasan juga. Menurut Abang gimana nih? Karena para politisi partai-partai tersebut ikut seperti, dalam tanda kutip ya, seperti mengarahkan soal ijazah Pak Jokowi secara negatif dari statement-statement mereka. Kan kalau PDI nggak usah kita tanyakan lah ya kan. Ya, itu jelas. Tapi kalau Demokrat mengapa? Nah itu kan yang menarik tuh. Nah, menurut Abang gimana tuh? Ya karena respon yang saya sebut itu tadi. Kan kalau Demokrat dengan Pak Jokowi sejak dari awal kan sudah ada masalah kan. Yaitu terkait dengan. Demokrat dengan Pak Jokowi sudah ada masalah. Bukannya waktu zaman Pak Jokowi AHY jadi menteri? Loh kan sebelum itu ada upaya perebutan. Oh ya, perebutan perubatan partai malah bukan jabatan ketua umum kan, perebutan partai. Walaupun yang Pak Jokowi bilang bukan dia kan? Iya, yang tapi dalam benak orang Demokrat ini adalah bagian dari skenario yang dibuat oleh Pak Jokowi. Dan itu memori itu kebayang sampai sekarang. Betapapun AHY sudah pernah menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Tapi memori ada saat itu pembiaran terhadap upaya perebutan partai itu terpelihara. Itu misalnya bisa kita lihat dari pernyataan AHY ketika PKS datang ke kantor Demokrat kan. Saat itu AHY mengatakan ini kantor yang dulu pernah mau direbut gitu loh kira-kira tuh kan. Jadi orang selalu memorinya itu ke peristiwa terjadi di zamannya Pak Jokowi. AHY kembali mengingatkan memori itu. Memori itu kan gitu. Nah, jadi itu persoalan pertama kan. Nah, ingatan itu kemudian datang lagi ditambah dengan pernyataan ada orang besar yang dibumbui dengan kalimat warna biru gitu ya kan. Makin ke mereka gitu. Disitulah kemudian respon Demokrat keluar kan untuk mengatakan banyak hal lah, termasuk misalnya respon di DPR itu ada orang yang sudah memperlihatkan ijazahnya selesai, tapi kok ada yang lain kok lama-lama banget gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan itu, saya kan tadi berangkat ke kesimpulan, ini ada persaingan antara dua keluarga Pak Jokowi dan keluarga AHY. Contoh-contoh yang kita sebutkan itu tadi memperkuat yang saya sebutkan itu tadi gitu loh, Pak. Bahwa pada kenyataannya udah mulai nih saling serang di antara keduanya. Meski tentu saja situasinya masih pelan, ya kan. Tapi udah mulai kan. Speednya masih dikit ya. Dikit-dikit, ya kan. Jadi serang sana, serang sini, serang sana gitu. Tapi itu yang saya mau katakan dalam sebuah acara itu, nggak usah ditutup-tutupi
Gitu harusnya loh. open aja ya. Open aja. Toh boleh-boleh aja. Dan itu yang semua katakan. Yang nggak boleh itu kan kalian berbeda dengan Pak Prabowo. Iya. Kalau dengan Pak Prabowo, karena di dalam lingkaran kalian nggak boleh berbeda. Tapi kalau di antara kalian sendiri bersaing, ya itu alaminya. Alaminya, betul. Nah itu bukan hanya keluarga Pak Jokowi dengan keluarga Pak SBY. PKB dengan Golkar juga sekarang udah berbalas pantun. Gitu. Iya, Jadi betul. 2025 ini, bahkan saya mau mengatakan 2026 itu dimulai dengan tahun politik. Tahun di mana orang merasa perlu untuk memperkenalkan dirinya ini siapa. Yeah. Sehingga nanti sebetulnya akan kita lihat nih, Demokrat dengan siapa, mungkin berbalas pantun, PKS dengan siapa berbalas pantun, PKB dengan siapa akan berbalas pantun dan sebagainya gitu. Jangan lupa tindakan membawa beras 5 kilo, 10 kilo yang dilakukan oleh Pak Zul tuh bagian dari mulai memperkenalkan partai kepada publik. 2026 udah campaign itu ya. Udah mulai. Kenapa gitu? Tentu karena 2006 ke 2009 tinggal 3 tahun kan. Yang kedua adalah kalau mereka baca survei itu, mereka kemudian unblock semua ini di bawah dominasi Gerindra. Jadi kalau mereka tetap bersama dengan Gerindra, bersama dengan koalisi Pak Prabowo ini, ada hal yang mereka sangat bayar mahal, yaitu elektabilitas partai yang kesedot kepada Gerindra. Jadi oleh karena itu sekalipun bersama dengan Gerindra, harus tetap memperkenalkan partai mereka masing-masing. Oleh karena itu bisa saja di antara mereka saling berbalas pantun lah istilah saya. Belum. Jadi ini partai-partai menurut abang ini belum nakal nih. Belum. Lihatlah 2006 ke sana kan kelihatan. Ini masih malu-malu sekarang. Ya masih malu-malu gitu. Bahkan mungkin 2007, 2028 itu bukan di antara mereka aja. Bisa saja kepada kebijakan Pak Prabowo juga akan mulai dikritis. Karena mereka butuh elektabilitas. Dan secara umum itulah kultur politik di Indonesia. Jadi mereka bisa di dalam satu gerbong, tapi saat yang bersamaan bisa juga saling mengkritik di antara mereka, dan itu mereka sebutkan ya kita meskipun satu gerbong bukan berarti kita ikut semua dong kebijakan mereka kayak gitu-gitu. Mungkin itu 2028 masinisnya udah bisa diserang sama mereka. Itu yang saya sebut tadi, 2026 mungkin antar mereka aja dulu. Antar penumpang nih. Penumpang ya kan. Nah 2028 khususnya boleh jadi Pak Prabowo nih. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang dievaluasi oleh mereka sendiri, dan di 2028 pertengahan boleh jadi ada yang keluar nih dari koalisi, ya kan, untuk apalagi saat yang bersamaan katakanlah misalnya popularitas elektabilitas Pak Prabowo itu menurun. Gitu. Jadi itu udah kultur biasa ya, kultur politik biasa di Indonesia. Jadi nggak perlu kita terheran-heran. Yang saya mau katakan itu nggak usahlah bersidat lidah di depan gitu loh bang. Didik aja masyarakat itu secara terbuka bahwa kami bersaing. Dan oleh karena itu kami bukan lagi main belas pantun kayak gituan gitu kan. Gayanya nih masih gaya viktimisasi kan gitu loh. Kenapa kantor saya pernah mau direbut, ya kan saya ada aktor besar di belakang ijazah. Jadi polanya viktimisasi. Masih terzolimi semua nih skenarionya. Nah, yang saya mau katakan itu, Anda bilang dong, Anda berbeda itu karena platform. Sehingga masyarakatnya terdidik gitu. Bukan karena Anda merasa dizolimi si A, dizolimi si B, atau dizolimi si C gitu. Dan biasa saja gitu loh. Kan semua orang tahu bahwa kekuasaan yang berada di partai-partai pendukung yang berada di barisan Pak Prabowo itu belum tentu satu platform. Bagaimana kita melihat PKB bisa masuk ke dalam barisan yang sudah berseberangan. Yang jelas di Pilpres kemarin mereka berseberangan sangat jauh gitu. Tapi masuk gitu loh. Nah, itu yang saya katakan sebenarnya. Ya memang Bang. Intinya kan masyarakat, saya setuju sama Abang, harus diberikan pendidikan politik bahwa partai politik itu karena tujuannya ada partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Ya kan? Saya baru terpikirkan juga ini pada malu-malu semua nih. Pada malu-malu, ya. Lebih parahnya lagi itu apa namanya itu ya, ngomong A maunya B gitu loh, itu menurut saya. Nah saya agak jengah dengan situasi kayak begitu gitu. Karena banyak tanda kutip ya, kita merasa jadi perdebatan kita itu bukan pada platform, pada simbol-simbol. Ya kan, bajunya apa? Ya kan, diterimanya di mana? Jadi seringkali perbincangan politik kita itu begitu. Seperti yang sekarang kan, saya ada orang asing, ada orang kuat, orang besar. Partai kita dulu pernah gini, begono. Apa ininya bagi publik itu? Gitu kira-kira. Makanya kalau menurut saya sih lebih baik terbuka. Ya saya memang bersaing, platform, ya kan, dan sebagainya.
Cuman karena kalian dalam satu barisan, ya tentu kalian nggak boleh berbeda dengan pimpinannya. Dalam ini adalah Pak Prabowo gitu kira-kira. Siap Bang. Pemirsa ya, ini karena waktu terbatas, Bang Rey juga, ini kebetulan kita syuting di hari Jumat, Bang Rey harus sholat Jumat. Saya terus terang Bang Rey, sebenarnya kalau nggak ada sholat Jumat ini saya mau lanjut nih. Ya. Menarik nih sebenarnya pembincangan soal partai. Janji ya, kita next ya. Ya, Kita next Allah, akan insya ketemu Allah, lagi. insya Allah. Kita membicarakan mengenai urusan politik dan kepartaian ini. Menarik. Sebagai penutup saya persilakan Bang Rey untuk memberikan statement atau closing. Diskusi ini sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa berpolitik itu harus dimulai dari keterbukaan gitu. Jangan pernah takut menyatakan bahwa saya berbeda. Gitu ya, meskipun semua kita tahu tujuannya sama kan, demi kesejahteraan, demi rakyat sejahtera macam-macam. Nah, itu satu. Yang kedua, 2025 ini kayaknya bakal kita tutup dengan suasana yang kayak begini. Tapi kalau dilihat akhir-akhir ini, kelihatan gejalanya akan makin mengeras di tahun 2026, di mana kelihatan setiap partai politik mulai akan muncul sebagai identiti yang berbeda. Satu dengan yang lainnya, dengan berbagai cara. Bisa saja mereka melakukan aksi sendiri-sendiri, misalnya seperti menggotong beras macam-macam gitu ya, sebagai contoh ya. Tapi bisa jadi saling di antara mereka saling kritik sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan kan ada tuh yang sudah minta supaya menteri tertentu mundur aja gitu ya, kalau nggak sanggup gitu ya, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah sejauh apa Pak Prabowo mampu mengelola kemungkinan persaingan diam-diam di antara partai politik ini. Ini yang menarik akan kita lihat di 2026 gitu. Nanti kita lanjut ya. Insya Allah. Makasih Bang. Sama-sama. Terima kasih.